Kita tunggu sampai 150 mahasiswa dulu ya. Kalau sudah 150 baru kita mulai ya. Biar saya tidak menginformasikan yang berkaitan dengan tahapan profesi di kepelatihan anak ini double gitu ya. Jadi nanti kita tunggu dulu teman-temannya untuk join. 5 menit lagi aja. Ya, baik, kita mulai saja ya, teman-teman semuanya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Mungkin sebelum saya memaparkan terkait dengan perencanaan program ya di stase kepelatihan anak ini, mungkin bagi teman-teman yang memang baru bertemu dengan saya ya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi saya adalah Eli ya, Ibu Eli Luciani ya. Saya biasa dipanggil Ibu Eli ya. Kebetulan saya dipercayai untuk menjadi koordinator di program Profesiners untuk stase keperawatan anak ini gitu ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang reguler gitu ya sudah mengenal saya ya, akan tetapi mungkin bagi teman-teman yang memang RPL atau mungkin baru bergabung dengan kami ya, baru pertama kali melihat saya gitu ya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada teman semuanya ya untuk PPN 12 ini gitu ya. Insya Allah nanti untuk kedepannya mungkin kita akan bertemu secara tatap muka ya teman-teman ya dalam rangka proses bimbingan di stase keperawatan anak ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara langsung gitu ya. Nah, baik, mungkin yang pertama teman-teman di stase keperawatan anak ini sebetulnya untuk tim itu ada 4 orang gitu ya. Yang pertama ada saya, kemudian nanti akan dibantu oleh Bu Maya Amalia ya. Yang ketiga dibantu juga oleh Bu Tia Setiawati dan nanti juga kita akan kedatangan dosen dari luar, ada Pak Ilham gitu ya. Jadi untuk di keperawatan anak ini timnya ada 4 orang ya teman-teman. Dan kemudian untuk proses bimbingannya sendiri nanti kita akan dibagi-bagi menjadi beberapa tahap gitu ya. Jadi misalnya untuk yang di Al Ihsan itu bimbingannya dengan saya, kemudian untuk di RSBK ya bimbingannya dengan Ibu Maya Amalia, kemudian untuk di Rumah Sakit Cibabat ya atau Cimahi itu dengan Pak Ilham ya, kemudian nanti untuk di Al Islam akan bimbingan dengan Bu Tia Setiawati gitu ya. Jadi nanti untuk proses bimbingannya sendiri itu akan dibagi menjadi beberapa rumah sakit ya. Dan bagi teman-teman yang memang ada di luar Bandung itu tenang saja gitu ya, karena nanti teman-teman pun akan mendapatkan bimbingan juga gitu ya. Nanti untuk teman-teman yang ada di luar Bandung itu kemungkinan bimbingannya dengan saya ataupun dengan Pak Ilham gitu ya. Nanti kita akan bagi-bagi untuk proses bimbingannya ya.
Baik, mungkin teman-teman saya langsung saja share untuk perencanaan. Ini saya sudah menyusun dalam sebuah modul ya teman-teman. Jadi nanti di modul ini ada beberapa tahapan yang harus teman-teman laksanakan ya selama mengikuti program di tahap profesioner khususnya untuk yang keperawatan anak. Oke, untuk share screen-nya sudah muncul? Sudah muncul Ibu. Sudah ya, oke. Baik, mungkin saya izin untuk menjelaskan sekilas ya teman-teman. Nanti di stase keperawatan anak ini teman-teman akan menjalankan metode pembelajaran seperti apa gitu ya sampai dengan nanti aturannya bagaimana ya dan kemudian nanti untuk proses bimbingannya itu seperti apa. Terutama kan ini teman-teman akan menjalankan stase keperawatan anak ini kurang lebih selama 1 semester ya. Meskipun memang di dalam kenyataannya kan ini nanti itu akan berdampingan dengan mata kuliah yang lain gitu ya, dengan mata kuliah keperawatan jiwa, kemudian KMB ya, dan juga dengan keperawatan maternitas ya. Baik, mungkin ini saya izin untuk memaparkan ya terkait dengan deskripsi dari mata ajar ya untuk mata kuliah di stase keperawatan anak-anak ini. Untuk stase keperawatan anak ini ya, deskripsinya adalah praktik profesi keperawatan anak. Di sini merupakan program yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk meminta pendelegasian kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional yang aman dan efektif, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien anak dan keluarganya, serta membuat keputusan legal dan etis, serta menggunakan hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan anak ya. Nah, sebetulnya untuk deskripsi mata ajar ini intinya adalah pada saat di tahapan proses profesi keperawatan anak ini, teman-teman mampu untuk menerapkan asuhan keperawatan ya holistik Islami gitu ya dalam berbagai aspek ya seperti bio, psiko, sosio dan juga spiritual gitu ya. Nah, sebetulnya kalau untuk cakupannya di dalam profesi keperawatan anak ini teman-teman dibagi dalam beberapa tahapan ya teman-teman ya. Nanti untuk penerapannya sendiri teman-teman mengaplikasikan ke ke berbagai tingkatan usia ya. Kalau misalnya di anak itu sendiri kan kita mengenal berbagai tingkatan usia ya, mulai dari neonatus, kemudian bayi ya, kemudian masa toddler, prasekolah, sekolah dan juga remaja gitu ya. Nah, kemudian tidak sampai hanya ke tahapan itu saja. Jadi nanti selain teman-teman mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan dalam berbagai tingkatan usia, teman-teman pun mengaplikasikannya tersebut ke dalam konteks keluarga gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin di program tuh reguler kemarin itu kan mengenal istilah family center care gitu ya. Jadi kalau misalnya di keperawatan anak itu selain kita mengaplikasikan asuhan keperawatan kepada anak, kita pun turut serta menjalankan gitu ya ataupun menerapkan asuhan keperawatan kepada keluarganya juga gitu ya. Nah, kemudian selain itu di keperawatan anak ini memang kita konsen juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan gitu ya, baik terhadap anak sehat, kemudian anak sakit akut dan juga anak sakit kronis gitu ya. Nah, kemudian untuk di keperawatan anak ini pun tentunya gitu ya kita harus menerapkan beberapa capaian pembelajaran lulusan. Nah, kalau misalnya kita berbicara capaian pembelajaran lulusan itu adalah hasil akhir di mana setelah teman-teman mempelajari asuhan keperawatan holistik Islami ini kepada anak, tentunya kita bisa menerapkan berbagai capaian pembelajaran lulusan gitu ya, mulai dari CPL pertama itu tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sikap profesional Islami berkemajuan, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan. Nah, kemudian untuk CPL yang keempat ini tentunya teman-teman mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional, kemudian pada tatanan laboratorium dan lapangan ya, baik komunitas dan klinik untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien ya. Jadi kalau misalnya CPL 4 ini sebetulnya sifatnya tuh general gitu ya, tapi kita menerapkan juga di praktik klinik keperawatan anak. Nah, kemudian yang CPL kelima ini adalah mampu melaksanakan edukasi ya dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan
dan informasi ilmiah baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Tugas dan fungsi salah satu dari perawat itu kan memang memberikan edukasi ya teman-teman. Cuman memang, ranahnya gitu ya bukan hanya edukasi terhadap anak saja gitu. Karena kan kalau misalnya anak itu kan kita tidak bisa hanya memberikan edukasi kepada salah satu usia saja gitu ya. Kan anak itu kan ada usianya tadi ya, mulai dari neonatus sampai dengan ke remaja. Jadi ketepatan kita dalam memberikan sebuah informasi gitu ya dengan melibatkan keluarga. Nah, CPL ke-9 ini mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Mungkin kalau teman-teman selama gitu ya matrikulasi ini kan pernah ya mendapatkan materi terkait dengan pengaplikasian IBN ke dalam asuhan keperawatan. Nah, di sana komponen yang dimaksudkan pembelajaran itu seumur hidup adalah kita mampu untuk memberikan intervensi ya berdasarkan IBN tersebut atau evidence based nursing gitu yang memang secara apa namanya secara keilmuannya memang itu sudah teruji dan memang sudah dilakukan beberapa penelitian gitu ya seperti itu. Nah, mungkin ini untuk CPL yang ada di keperawatan anak gitu ya, CPL 1, 4, 5 dan juga 9. Nah, mudah-mudahan setelah teman-teman berada di tatanan praktik keperawatan khususnya di stase anak ini, semua CPL ini bisa kita lalui gitu ya dan juga bisa kita capai gitu ya dalam kurun waktu kurang lebih 1 semester ini. Nah, kemudian ini adapun CPL ya, adapun CPMK. CPMK ini adalah turunan dari CPL yang tadi. Jadi komponen apa saja yang akan dipelajari itu tertuang di dalam CPMK gitu ya, teman-teman ya, mulai dari pemberian asuhan keperawatan, kemudian pemberian komunikasi atau edukasi ya sampai dengan tadi ke penerapan IBN ya, bahkan sampai dengan ke pemberian intervensi gitu ya, baik yang memang sifatnya itu ada apa namanya invasif ataupun non invasif ya. Nah, ini nanti untuk CPMK 1 dan juga sampai dengan CPMK 6 nanti teman-teman bisa pelajari gitu ya. Nah, kemudian adapun di sini sub CPMK gitu ya. Kalau misalnya sub CPMK ini dia lebih luas lagi gitu ya. Jadi di dalam sub CPMK itu ada beberapa materi yang harus kita pelajari teman-teman. Nah, mulai dari tadi asuhan keperawatan apa yang akan kita berikan kepada anak itu tertuang di dalam sub CPMK gitu ya. Kalau kita berbicara asuhan keperawatan anak itu kan berarti ada kaitannya dengan masalah kesehatan yang terjadi pada anak gitu ya. Nah, masalah kesehatan yang terjadi pada anak di sini kan banyak ya teman-teman ya, mulai dari gangguan termoregulasi, kemudian gangguan oksigenasi gitu ya, kemudian ada dengan gangguan eliminasi ya, ada dengan masalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia gitu ya, kemudian gangguan pemenuhan nutrisi dan juga gangguan terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Nah, tidak hanya cukup sampai dengan kegangguan secara apa namanya termoregulasi tadi ya. Adapun memang penyakit-penyakitnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang memang sering muncul di rumah sakit itu juga sudah tertuang di dalam sub CPMK gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat teman-teman berada di tatanan pelayanan kesehatan gitu ya, semua komponen dari masalah kesehatan tadi yang berkaitan dengan masalah penyakit itu bisa apa namanya itu ya bisa didapatkan gitu ya. Kemudian kita bisa tuangkan ke dalam asuhan keperawatan sampai dengan penentuan intervensi yang berdasarkan IBN yang sudah teman-teman tetapkan gitu ya. Nah, nanti mungkin untuk masalah penyakitnya di sini banyak sekali ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca di sini gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada sub CPMK ya. Nah, ini ada metode penilaian dan pembobotan. Nah, jadi nanti selama teman-teman apa namanya itu berada di stase keperawatan anak ya ataupun di stase yang lain itu masing-masing dari koordinator kuliah itu membuat metode penilaian dan pembobotan. Jadi nanti apa namanya itu evaluasi-evaluasi apa saja yang akan teman-teman jalani gitu ya selama berada di rangkaian stase keperawatan anak. Nah, ini ada nilai SOKA, teman-teman ya. Untuk nilai SOKA ini sementara saya merumuskan masih di 20% ya. Kemudian ada nilai mini CX ya. Mini CX di sini ada 15%, kemudian ada nilai DOPS ya. DOPS ada 15%, tutorial klinik atau kasus 20%, laporan kasus 20%, serta ada presentasi kasus dan juga presentasi jurnal. Nah, mungkin kalau misalnya kita melihat secara metode penilaian dan juga pembobotan ini tampak wah ini metode seperti apa nih, saya belum pernah gitu ya. Nah, teman-teman tenang saja, kita di sini kan sama-sama belajar ya, SOKA itu bagaimana, mini CX itu seperti apa, DOPS itu bagaimana. Mungkin ada beberapa yang memang belum tergambarkan, tapi teman-teman tenang saja gitu ya, karena kan kita belum ya menjalani hal itu gitu ya. Jadi kita akan sama-sama belajar terkait dengan metode pembelajaran
pembelajaran ini bagaimana gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang reguler mungkin sudah pernah ya menjalankan proses pembelajaran SOKA ya, tapi mungkin bagi teman-teman RPL ini adalah sesuatu hal yang baru. Tapi tenang saja teman-teman, jangan takut, kita semua di sini sama-sama belajar gitu ya. Insya Allah selama 1 semester ini kita bisa melewati proses pembelajaran ini dengan baik dan mudah ya. Intinya jangan tegang dulu ya, pokoknya kita santai dulu, ikutin alur pembelajarannya bagaimana, insya Allah menyenangkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk bahan kajian ya. Bahan kajian itu jadi sama. Tadi di dalam sub CPMK tadi kan tertuang berbagai masalah keperawatan yang berkaitan dengan anak ya. Nah, sama halnya di bahan kajian pun ada kaitannya dengan sub CPMK yang sudah ditetapkan. Kalau sub CPMK itu kan dia setelah mempelajari ini mahasiswa mampu menjelaskan ABCD gitu ya. Kalau bahan kajian itu adalah materinya gitu ya. Materinya berupa kasus penyakit, misalnya gangguan termoregulasi, misalnya penyakitnya apa di sana gitu ya. Nah, itu seperti itu kalau bahan kajiannya gitu ya. Nah, ini untuk bahan kajiannya lumayan banyak ya teman-teman ya, karena kan di rumah sakit pun gitu ya kasus yang memang berkaitan dengan keperawatan anak ini kan banyak gitu ya, apalagi mungkin teman-teman RPL yang memang sudah lama bekerja mungkin ya, sudah beberapa kali menemukan kasus penyakit yang saya tuangkan di sini gitu ya, mulai dari ISPA ya, kalau pada anak itu kan banyak sekali terjadi gitu ya, kemudian ada anemia ya, kemudian untuk kelainan jantung bawaan itu kan ada TLF ya, kemudian ada PDA, kemudian ada VSD dan juga ada ASD ya. Dan kemudian berbagai kasus penyakit lainnya juga banyak ya, diare, DHF ya, kemudian gagal ginjal ya yang sekarang ini lagi booming ya teman-teman ya kasusnya, bahkan pada anak itu banyak sekali terjadi gitu ya di tahun ini gitu ya, dan kasus penyakit lainnya ya. Nah, nanti teman-teman ini bisa pelajari secara mandiri ya untuk bahan kajian. Nah, kemudian selain bahan kajian, teman-teman ya untuk daftar keterampilan sebetulnya banyak sekali ya, cuman ini mungkin basic saja ya ketika teman-teman masuk ke tatanan praktik keperawatan anak, tentunya teman-teman memang harus merefresh kembali nih yang berkaitan dengan tindakan yang sering dilakukan gitu ya, karena kita berbicara anak, otomatis kan kita akan bertemu selalu dengan pemeriksaan fisik pada anak, kemudian pemeriksaan fisik pada bayi ya, kemudian pengkajian KPSP, kemudian pengkajian balance score, memandikan bayi dan juga pijat bayi. Nah, ini adalah tindakan basic atau tindakan utama yang memang kita harus merefresh lagi gitu. Kalau misalnya selama ini oh ya saya lupa karena misalnya saya bekerjanya itu di ruang dewasa gitu ya. Tapi wayahna apabila teman-teman sudah masuk ke ruang anak gitu ya, untuk tindakan-tindakan basic ini harus dipelajari kembali gitu. Apalagi kan untuk pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir itu kan teman-teman nanti akan masuk ke ruang perinatologi gitu ya. Otomatis kan dalam pemenuhan asuhan keperawatan kan salah satunya adalah melakukan pengajian fisik gitu ya, yaitu pemeriksaan fisik pada bayi. Kalau misalnya pemeriksaan fisik pada anak sih oke gitu ya, karena kan dia dasarnya itu sama seperti pemeriksaan fisik pada pasien dewasa. Tapi kalau misalnya pada bayi kan teman-teman juga masih ingat mungkin ya, kita banyak sekali mengkaji yang berkaitan dengan refleks pada bayi baru lahir gitu ya. Nah, itu mungkin yang harus di refresh lagi oleh teman-teman. Nah, kemudian KPSP. KPSP itu penting sekali ya teman-teman, karena kalau misalnya pada anak itu kan ciri khasnya adalah mengkaji pertumbuhan dan perkembangan gitu. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan pengkajian kuesioner pra-screening perkembangan gitu. Jadi itu wayahna nih untuk video-videonya yang memang sudah lalu gitu ya, harus dibuka kembali nih bagaimana cara untuk melakukan pengkajian KPSP gitu ya. Nah, kemudian begitupun dengan pengkajian barat skor, membandingkan bayi dan juga pijat bayi ya. Ini nanti bisa di-refresh kembali. Nah, kemudian teman-teman ya semuanya, mungkin kalau yang dari reguler di Unisa, mungkin ini sudah tidak asing lagi ya, karena memang prasyarat untuk dapat mengikuti stase ini gitu ya, itu salah satunya adalah sudah mempelajari mata kuliah keperawatan anak sehat, sakit akut dan juga keperawatan anak sehat sakit kronis ya. Kalau kalau ini kan saya rasa teman-teman sudah melewati ini semua gitu ya, dan untuk RPL pun saya rasa sudah, meskipun apa namanya dari D3 mungkin mata kuliah yang didapatkan itu masih yang kurikulum lama keperawatan anak, tapi dasarnya sama gitu ya, hanya untuk yang sehat sakit akut dan juga untuk kronis itu merupakan kebaharuan dari buku kurikulum, tapi saya yakin teman-teman semua sudah melewati itu gitu ya. Oke.
Nah, kemudian di sini untuk target keperawatan anak holistik Islami itu apa saja sih, Bu? Nah, kalau yang tadi saya sebutkan itu adalah basic ya, artinya adalah tindakan dasar yang memang harus kita, hatam gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah bukan untuk dipelajari lagi, jadi harus betul-betul sudah hatam gitu ya. Nah, tapi kalau untuk target, di keperawatan anak sendiri sebetulnya itu, banyak ya teman-teman dan untuk target ini sebetulnya itu bisa teman-teman kombinasikan dengan yang di keperawatan lain seperti keperawatan dasar, kemudian keperawatan KMB ya. Nah itu sebetulnya hampir sama gitu ya. Nah ini mungkin untuk kompetensi yang ada di keperawatan anak gitu ya, ada pemeriksaan fisik pada anak, kemudian pengkajian KPSP ya, kemudian ada nebulizer, ini yang paling sering sekali dilakukan di ruang anak ya teman-teman ya. Apalagi kan kalau misalnya anak itu kan sering sekali kita menemukan kasus dengan bronchopneumonia gitu ya, dan salah satu intervensi yang memang diberikan gitu ya adalah dengan melakukan nebulizer. Nah, ini banyak sekali saya rasa kalau 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 untuk nebu ya. Nah, kemudian selain nebu ada suctioning, kemudian ada OGT dan juga NGT, kemudian ada pemasangan infus ya. Kalau kalau infus ini kan dia sifatnya umum ya, teman-teman. Jadi bukan hanya di anak saja gitu ya, tapi di dewasa pun saya yakin teman-teman juga apa namanya itu pernah melakukan bagi yang reguler ya. Tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang memang sudah karyawan, nah ini sudah bukan lagi merupakan tindakan yang asing gitu ya, tapi memang tindakan yang memang sering dilakukan setiap hari gitu ya. Nah, kemudian ada lagi di sini untuk transfusi darah ya, kemudian untuk perawatan kolostomi ya pada pasien-pasien seperti hisprung gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian ada perawatan luka ya, kemudian ada perawatan bayi inkubator, perawatan bayi fototerapi ya, kemudian ada pemeriksaan dan pencatatan dengan pendekatan MTBS dan juga MTBM. Nah, ini untuk pemeriksaan dan pencatatan MTBS dan MTBM ini akan teman-teman lakukan gitu ya dan sering dilakukan mungkin di poli nanti ya. Nah, teman-teman ini harus bisa sampai dengan ke apa namanya itu penentuan tindakan apa yang akan dilakukan pada anak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pijat bayi, memandikan bayi baru lahir, terapi bermain ya. Untuk terapi bermain ini silakan disesuaikan dengan usia dan juga kondisi anak gitu ya. Jadi kalau misalnya di suatu rumah sakit itu bisa dilakukan atau kondisinya itu anak mampu untuk melakukan terapi bermain ini harus wajib gitu ya. Karena tuh terapi bermain ini adalah tindakan yang memang menjadi ciri khas di keperawatan anak gitu ya untuk mencegah terjadinya hospitalisasi gitu. Maka harus dilakukan terapi bermain. Nah, kemudian ada pun tindakan yang memang sering dilakukan di ruangan perinatologi gitu ya. Itu salah satunya adalah perawatan metode kangguru gitu ya. Nah, perawatan metode kangguru ini harus teman-teman lakukan gitu atau menjadi targetan nanti ya di dalam kompetensi teman-teman selama menjalankan praktik klinik keperawatan anak gitu ya. Oke, nah kemudian yang terakhir itu ada pemberian edukasi kepada keluarga dan juga ada komplement apa namanya komplementari Islami. Nah ini kalau misalnya Islami di keperawatan anak ini bisa disesuaikan teman-teman dengan kondisi dari anak tuh tersebut gitu ya. Jadi apakah itu pemberian doa gitu ya, doa sebelum makan, doa minum obat, doa untuk kesembuhan, silahkan. Pokoknya yang penting di anak itu selalu melibatkan keluarga di dalamnya atau prinsip dari family center care-nya silahkan untuk diterapkan gitu ya karena kan komplementari Islami ini luas ya teman-teman silahkan yang penting sesuai dengan kondisi anak anaknya mau kemudian orang tuanya tidak keberatan silahkan dilakukan karena kan itu merupakan bagian dari asuhan keperawatan yang kita berikan gitu ya seperti itu. Nah ini mungkin untuk sekilas ya terkait dengan target nanti di keperawatan anak holistik Islami ya. Nah, kemudian selain, ada target ya, ada pun daftar kasus minimal yang harus dikuasai ya selama stase keperawatan anak. Nah, ini daftar kasusnya teman-teman ya, mulai dari, masalah pada bayi dengan resiko tinggi gitu ya, masalah bayi pada tuh resiko tinggi itu kan sebetulnya lebih cenderung ke, masalah tuh termoregulasi ya, seperti bayi prematur, kemudian bayi BBLR ya, kemudian bayi dengan sepsis ya, kemudian dengan hiperbilirubinemia ya. Nah, itu ya nanti teman-teman akan mendapatkan kasus itu gitu ya khususnya ini untuk di ruangan perinatologi ya. Begitupun dengan masalah-masalah oksigenasi misalnya gitu ya. Kalau misalnya pada bayi baru lahir itu kan ada asfiksia ya, kemudian ada RDS, ada ISPA, ada pneumonia ya, kemudian ada asma ya dan lain sebagainya. Itu akan teman-teman temui juga ya. Ini bisa jadi di ruangan perinatologi gitu ya atau yang ada di ruangan anak. Nah, kemudian untuk tempat pelaksanaannya tadi ya di rumah sakit ruangan perinatologi ya.
Nah, kemudian adapun masalah-masalah pada anak yang mengalami masalah penyakit keganasan misalnya gitu ya, ada leukemia, kemudian ada apa namanya itu, ada osteosarkoma gitu ya dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk masalah eliminasi ya seperti Hirschsprung, kemudian MAR ya atau malformasi anorektal ya, hipospadia dan juga yang lainnya ya. Nah, kemudian ini untuk masalah pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit ya, yang paling sering kita temui itu adalah masalah-masalah seperti diare, DHF ya, kemudian nephrotic syndrome ya dan juga gagal ginjal. Nah, itu mungkin nanti akan termasuk ke dalam golongan atau kelompok masalah pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit ya. Nah, ini ada juga yang lain ya, kalau misalnya untuk gangguan nutrisi itu ada masalah obesitas ya, kemudian malnutrisi ya, kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan mungkin teman-teman tidak asing lagi ya dengan gangguan pertumbuhan perkembangan seperti autism ya, kemudian ADHD dan juga retardasi mental. Nah, di mana teman-teman bisa mendapatkan kasus-kasus seperti apa namanya itu tuh autism, kemudian ADHD, retardasi mental itu biasanya didapatkan di ruang tumbuh kembang atau di poliklinik gitu ya. Nah, nanti juga teman-teman akan dibagi ke ruang poliklinik gitu ya. Nanti mudah-mudahan dapat ya kasus yang berkaitan dengan tumbangnya gitu ya. Oke, ini masalah yang berikutnya itu yang berkaitan dengan gangguan keamanan fisik ya seperti meningitis, hiperbilirubinemia dan lain sebagainya ya dan juga yang terakhir yang berkaitan dengan gangguan sistem imun gitu ya. Ada masalah penyakit seperti HIV dan juga AIDS pada anak gitu ya. Nah, ini mungkin untuk apa namanya itu untuk daftar kasus yang harus dikuasai ya selama fase keperawatan anak gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, mungkin Bu, kalau misalnya saya ternyata mendapatkan kasus baru yang tidak ada di dalam daftar kasus Ibu, boleh silakan itu dicatat karena itu akan menjadi masukan gitu ya untuk saya nanti dalam apa namanya itu ya dalam penentuan ya untuk kasus terbaru nanti yang ada di stase keperawatan anak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, Bu, kalau misalnya saya tidak mendapatkan semua kompetensi yang memang Ibu catatkan gitu ya. Nah, itu juga tidak apa ya, teman-teman ya, minimal dari 100% kasus yang memang sudah saya siapkan gitu ya, 85%-nya itu sudah terlampaui gitu ya. Karena saya yakin gitu ya ketika teman-teman berada di tatanan stase keperawatan anak selama kurang lebih 1 semester ini tidak akan dapat semua gitu. Tapi teman-teman minimal sudah pernah atau sudah mengaplikasikan asuhan keperawatan ke apa namanya itu ke salah satu tuh target ini gitu ya gitu. Nah, oke, ini untuk yang di daftar kasus ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk daftar kompetensi skill gitu ya. Tadi kan saya sudah menyiapkan berbagai macam kompetensi yang ada di ruang lingkup keperawatan anak ya, teman-teman. Nah, saya membuat levelnya itu 1 sampai dengan 4. Artinya kalau misalnya level 4 itu teman-teman harus sudah mampu melakukan secara mandiri. Jadi tidak ditolong oleh orang lain lagi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya levelnya satu itu teman-teman baru melihat ya. Jadi melihat teman-teman perawat melakukan tindakan tersebut. Dua ya, dua itu teman-teman melakukan tapi dengan apa namanya itu 80%-nya tindakan itu dilakukan oleh perawatnya. Kalau misalnya tiga ya, tiga itu teman-teman apa namanya itu melakukan tapi hanya dilihat oleh si I-nya gitu. Jadi itu dilihat tapi teman-teman yang melakukan. Nah, kalau misalnya levelnya 4 ini artinya teman-teman sudah melakukan sendiri gitu ya. Jadi harapan saya sih dengan membuat level seperti ini teman-teman mampu gitu ya untuk melakukan berbagai tindakan dengan berbagai level kompetensi. Jadi tercapai gitu ya. Nah, ini mungkin sudah saya apa namanya itu tuh siapkan ya karena ini tahapan profesi nurse gitu ya. Jadi artinya memang sudah tidak ada lagi tindakan yang memang dilakukan di level 1 gitu ya. Kalau misalnya tuh level 1 itu kan masih proses apa namanya itu pembelajaran praktik klinik biasanya untuk mahasiswa reguler. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke tahap profesi nurse gitu ya, level yang paling terkecil yang harus teman-teman capai itu adalah di level 2 sampai dengan level 4 gitu. Bahkan yang kebanyakan itu adalah level 4 atau mampu melakukan tindakan secara mandiri gitu ya untuk beberapa tindakan. Nah, ini nanti teman-teman silahkan ya bisa pelajari ya untuk
level-level kompetensi yang memang harus dicapai ya. Oke. Nah, ini yang berikutnya adalah ini terkait dengan alokasi waktu ya, teman-teman. Nah, untuk beban SKS dari stase keperawatan anak sendiri itu ada 4 SKS gitu ya. Jadi untuk kebutuhan praktik stase ini tuh kurang lebih 4 dikali 170 menit dikali 14 minggu. Nah, artinya kita akan belajar gitu ya di stase keperawatan anak ini ke dalam 4 bagian, yaitu 4 minggu. Tapi 4 minggu itu pun kan kita tidak keperawatan anak semua gitu karena kan kita bergabung dengan beberapa mata kuliah tadi seperti yang saya katakan gitu ya, kita runningnya itu dengan KMB kemudian dengan maternitas. Nah, itu kita akan berdampingan meskipun di dalam proses ataupun kenyataannya ya kita dapatnya 4 minggu gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan semua itu bisa tercapai dengan baik gitu ya. Nah, kemudian ini untuk metode bimbingan sendiri ya. Oke, kalau untuk metode bimbingan mungkin kemarin juga teman-teman sudah dijelaskan gitu ya di mata kuliah yang lain gitu ya. Kalau misalnya kemarin itu kalau tidak salah tuh udah ketemu dengan apa namanya itu ya, keperawatan dasar holistik Islami ya. Mungkin dari koordinatornya juga sudah menjelaskan gitu ya bagaimana metode pembelajarannya gitu. Nah, sama halnya seperti di mata kuliah keperawatan dasar ya di anak pun kita menerapkan beberapa metode. Yang pertama itu ada pre-conference, kemudian ada post-conference, kemudian ada presentasi kasus ya atau istilahnya itu kita kenal apa namanya itu presus ya, kemudian ada presentasi jurnal atau istilah lainnya adalah presjur, kemudian ada meet the expert atau MTA, ada bedside teaching atau BST ya. Nah, sedangkan untuk bimbingan skill menggunakan metode DOPS gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman ini ada yang asing gitu ya dengan istilah-istilah seperti apa namanya itu DOPS itu apa, kemudian BST itu nanti bagaimana ya, kemudian untuk Preskas Presjur itu bagaimana. Nah, mungkin saya akan jelaskan sekilas dulu ya teman-teman. Nah, kalau untuk pre-conference dan juga post-conference itu biasanya dilakukan secara mandiri. Jadi apa namanya itu masing-masing mahasiswa itu membuat satu kasus ya, kemudian satu askep. Nah, nanti akan dilakukan proses bimbingan ya. Bimbingannya dengan siapa? Dengan dosen dalam atau dengan saya. Nah, jadi nanti pada saat proses bimbingan pre-conference dan juga post-conference itu kita akan berbicara terkait dengan tinjauan kasus ya yang berkaitan dengan masalah kesehatan pada anak dan juga kita akan berdiskusi terkait dengan asuhan keperawatan ya. Jadi asuhan keperawatannya apa yang akan kita bahas ya tentunya mulai dari pengkajian sampai dengan ke evaluasi keperawatan gitu ya. Nah, itu untuk pre-conference dan juga post-conference. Jadi tugasnya itu adalah dilakukan secara individu ya. Nah, kemudian ada lagi presentasi kasus dan juga presentasi jurnal. Nah, kalau ini apakah untuk tugasnya itu dilakukan secara mandiri? Tidak ya, untuk preskas dan juga presjur biasanya itu dilakukan secara berkelompok gitu ya, teman-teman ya. Jadi satu kelompok itu harus ya menganalisis satu kasus dan juga satu askep. Nah, di dalam askep tersebut tertuang sebuah IBN atau intervensi berdasarkan evidence based nursing gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pun sudah belajar yang namanya PICO ya, kemudian belajar apa namanya itu Vico dan juga apa gitu satu lagi. Nah, itu nanti akan dipresentasikan gitu ya dalam bentuk presentasi jurnal gitu ya. Nah, kemudian kalau meet the expert, nah ini biasanya dan juga bedside teaching ya, ini biasanya apa namanya itu pertama teman-teman akan bertemu dengan CI lapangan biasanya gitu ya. Nah, CI lapangan itu akan melakukan sebuah tindakan, misalnya pemeriksaan fisik pada anak. Nah, nanti teman-teman pertama itu akan apa namanya itu ya, akan mencoba untuk ya memperhatikan CI itu tersebut melakukan bedside teaching. Nah, setelah memperhatikan barulah teman-teman sendiri yang melakukan gitu ya. Jadi nanti ada penilaiannya sendiri dari CI gitu ya. Itu yang dinamakan BST. BST-nya di sini bisa macam-macam teman-teman. Ada pemeriksaan fisik pada anak, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ya, ada pemberian obat, kemudian ada pengambilan darah gitu ya. Itu tergantung dari situasi yang ada di ruangannya atau tergantung dari CI-nya nanti untuk di ruangan ini tersedia tindakan apa yang memang bisa dijadikan sebagai bahan untuk BST gitu ya.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah, bimbingan skill menggunakan metode DOPS. Nah, kalau DOPS ini ujian tindakan ya, teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman mah sudah terbiasa gitu, nanti teman-teman akan ada ujian tindakan. Ujiannya itu apa aja, Bu? Ya macam-macam gitu ya. Kalau misalnya ujiannya itu ada, pengambilan darah, kemudian pemberian obat ya, kemudian ada apalagi, nebulizer, kemudian ada suctioning, pemasangan OGT. Nah, kalau untuk DOPS ini biasanya yang mengujinya itu adalah CI dari lapangan gitu, yang berkaitan dengan tindakan invasif biasanya. Nah, kalau misalnya dengan dosennya apa ujiannya, Bu? Nah, kalau misalnya ujian dengan dosen itu biasanya ada namanya, ujian mini CX, teman-teman. Nah, mini CX ini tindakannya hanya satu ya, jadi tidak banyak. Jadi hanya satu berupa pemeriksaan fisik pada anak atau pemeriksaan fisik pada bayi. Nah, kemudian selain, mini CX dengan dosen tadi ya yang berkaitan dengan pengkajian atau pemeriksaan fisik pada anak dan juga bayi, biasanya itu, akan berdampingan juga dengan ujian dari AKSM-nya. AKSM-nya itu apa, Bu? Ya tadi yang berkaitan dengan, spiritual, misalnya doa sebelum makan, doa sebelum minum obat, doa untuk kesembuhan gitu ya. Pokoknya aspek dari biopsikososial dan juga spiritual itu pada saat mini CX itu harus penuhi gitu ya, mulai dari pengkajiannya nanti ke pasien itu bagaimana, mulai dari penentuan, masalah keperawatannya apa, sampai nanti intervensi apa yang akan teman-teman lakukan, sambil teman-teman melakukan pemeriksaan fisik pada, pasien itu tersebut ya, lalu diakhiri dengan edukasi dan juga dengan doa ya. Nah, itu yang dinamakan rangkaian kegiatan mini CX ya. Kalaupun ada yang tidak paham, nggak apa-apa, nanti kita sambil belajar untuk melaksanakan praktik tersebut di lapangan langsung. Yang penting kan secara penjelasannya saya sudah menyampaikan kepada teman-teman ya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan singkatnya, ini untuk penjelasan, lebih rincinya teman-teman ya, ini sudah saya tuangkan juga untuk jenis tindakan dan juga untuk, waktu dan juga metodenya ya. Adapun yang tidak paham nanti boleh, bertanya gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, oh ya ini itu satu lagi ya, metode evaluasi yang lain itu ada namanya SOKA ya teman-teman. Kalau misalnya SOKA itu biasanya satu mahasiswa itu satu kasus gitu. Jadi nanti mahasiswa akan ujian dengan CI dari pendidikan, yaitu dengan saya. Teman-teman memilih satu kasus gitu ya, kemudian menuangkan dalam bentuk tinjauan tuh teoritis ya, kemudian askapnya ya. Nah, nanti itu akan dipresentasikan di depan saya. Dan kemudian untuk, apa namanya itu, untuk laporannya pun ya ini tidak secara rinci seperti, askep harian gitu ya, tapi melainkan askep singkat, biasanya itu dalam bentuk mind map ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, "Bu, bentuk mind map itu seperti apa?" Nah, nanti, teman-teman akan, apa namanya, saya kasih contoh untuk mind mapping itu bagaimana. Jadi dalam satu kertas itu terdapat komponen dari tinjauan teori dan juga asuhan keperawatannya, gitu ya. Nah, oke, itu untuk metode SOKA ya. Untuk SOKA ini kapan Bu dilakukannya? Nah, ini biasanya untuk SOKA ini itu dilakukan di akhir ya, setelah teman-teman melaksanakan berbagai rangkaian dari tahapan, profesi nurse. Biasanya dilakukannya itu di minggu terakhir gitu ya. Jadi tidak setiap hari ya teman-teman kalau SOKA ini nanti di akhir. Misalnya dari 3 minggu, nah berarti di, minggu ketiga gitu ya kita melaksanakan SOKA. Sama halnya seperti Preskas Presjur juga sama itu dilaksanakan di minggu terakhir ya. Kalau misalnya untuk mini CX pun sama ya, dalam 3 minggu itu terakhir itu kita hanya melaksanakan satu kali mini CX ya. Tapi itu pun, hanya berkaitan dengan waktunya saja mungkin yang berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk setiap evaluasi ini jangan dijadikan berat gitu, karena memang tidak setiap hari kita melaksanakan evaluasi atau melaksanakan ujian. Begitupun dengan tugas ya, tidak, tugas itu tidak harus melulu tugas aja, enggak. Jadi kita pun akan ada refreshing-nya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah kemudian ini untuk, tabel umum kegiatan pembimbingan nurse ya di Departemen Keperawatan Anak. Nah ini biasanya, kita ada program prastase keperawatan anak gitu ya atau pembekalan ya seperti saat ini gitu ya, saya menjelaskan secara, jelas, secara, rinci ya, terkait dengan program yang nanti akan kita jalankan gitu ya, biasanya tuh 2 hari, hari ini dan juga besok ya. Kemudian untuk ruangan perawatan anak, nah, ini untuk tugas-tugasnya nanti ya di dalam satu minggu itu teman-teman akan apa aja gitu ya, mulai dari teman-teman mengambil satu kasus, kemudian membuat satu asuhan keperawatan gitu ya, kemudian
di dalam per 3 minggu itu akan mempresentasikan kasus, kemudian jurnal ya, dan kemudian akan melaksanakan soka gitu ya. Jadi ini adalah sebundel ya atau rangkaian kegiatan yang akan dijalankan selama melaksanakan praktik keperawatan anak ya. Nah, ada mini CX, ada BST dan juga ada DOPS ya, sama di ruang perinatologi juga sama. Polanya adalah kita melakukan tahapan ataupun mengerjakan ya askep, kemudian preskas presjur, soka, minisiek, BST dan juga DOPS ya, sama ini untuk di semua ruangan. Kecuali mungkin kalau yang di ruang poliklinik ya, kalau di poliklinik itu tugasnya beda lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk di poliklinik itu biasanya kita hanya melakukan pengkajian KPSP, kemudian membuat resume MTBS ya, kemudian melakukan penkes dan juga terapi bermain. Nah, kalau misalnya untuk di poliklinik ini sebetulnya tugasnya lebih mudah gitu karena teman-teman hanya melakukan dokumentasi saja. Itu kalau misalnya sudah ada dokumentasi dokumentasinya dikumpulkan di dalam G Drive gitu ya, itu sudah menjadi rangkaian dari tugas yang ada di poliklinik gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk di poliklinik ini dia lebih mudah gitu karena kan kita hanya melakukan dokumentasi, melakukan terapi bermain ya, dan juga melakukan penkes. Nah, untuk penkes silahkan medianya bebas, boleh menggunakan handphone ya, kemudian boleh menggunakan leaflet ya, silahkan, itu mah fleksibel saja. Yang penting penkesnya memang bisa diinformasikan ke pasien dan keluarganya gitu ya. Nah, itu untuk yang di poliklinik Tumbang ataupun talasemia ataupun di PABS ya. Nah, kemudian ini untuk pembimbing ya, kalau kalau untuk pembimbing sih saya rasa tidak perlu dijelaskan ya teman-teman ya. Intinya ketika teman-teman sudah masuk ke tahap profesi nurse gitu ya, artinya pembimbingnya itu memang sudah mumpuni gitu ya, atau memang sudah lulus seleksi lah ya, kita katakan seperti itu ya. Nah, ini untuk preseptornya, ini untuk tugas preseptor ya, tentunya adalah memberikan bimbingan kepada teman-teman ya selama teman-teman berada di tahapan profesi nurse gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jadwal bimbingan ya. Nah, ini kalau misalnya jadwal bimbingan itu kan sebetulnya fleksibel ya teman-teman ya, tergantung dari pembimbingnya. Tapi kalau misalnya saya biasanya melakukan bimbingan itu untuk yang responsi kasus biasanya hari Selasa, kemudian untuk responsi askep biasanya hari Kamis ya. Nah, kemudian untuk mini CX gitu ya biasanya hari Rabu gitu ya, dan untuk soka preskas presjur itu biasanya antara hari Jumat dan juga hari Sabtu gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk preskas presjur sih biasanya hari Sabtu. Nah, untuk metode pembelajarannya Bu, kalau untuk preskas presjur biasanya apa? Nah, untuk metode pembelajarannya itu adalah kita dilakukan secara daring biasanya kalau untuk preskas presjur ya. Nah, kalau misalnya untuk mini CX itu biasanya saya langsung datang ke rumah sakit ya. Kalau misalnya untuk responsi askep dan juga LP atau kasus itu biasanya di blended ya teman-teman ya, bisa daring ataupun luring gitu ya, itu tergantung dari waktu dari pembimbingnya gitu ya. Nah, untuk jadwal bimbingan ini saya tidak akan menjelaskan ya, nanti silahkan karena ini sifatnya fleksibel gitu ya. Ini yang biasa dilakukan itu biasanya hari Senin itu tentunya teman-teman ke sana ke rumah sakit ya, melakukan pengenalan dulu, biasanya orientasi dan diberikan kasus oleh CI-nya ya. Jadi nanti kasus itu yang akan dijadikan sebagai bahan utama gitu ya dalam membuat asuhan keperawatan. Nah, biasanya yang membagikan bukan saya ya teman-temannya, jadi yang membagikan itu adalah CI dari lapangan gitu. Nah, nanti untuk pembagian kasusnya dilakukan oleh CI lapangan gitu ya. Nah, ini silakan ya teman-teman nanti bisa pelajari ya, ini hari ketiga ngapain aja gitu ya, sampai dengan hari ke-6 atau sampai dengan hari Sabtu. Dari Senin sampai dengan Sabtu itu kita akan ngapain aja. Nah, itu tertuang di sini gitu ya. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kalian ngapain aja gitu ya, itu tertuang di dalam buku panduan ini ya. Oke, nah kemudian ini sama ya, sebetulnya ini juga turunan dari aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan selama 1 minggu ya. Silakan nanti teman-teman bolehlah dibaca-baca saja gitu ya. Karena kan tadi ya seperti yang saya katakan untuk jadwal itu biasanya fleksibel gitu ya, tergantung dari ketersediaan dosennya untuk melakukan proses bimbingan itu di hari apa saja gitu ya. Intinya
dalam hari Senin sampai dengan Sabtu itu akan ada proses bimbingan yang dilakukan oleh dosen gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ya, di sini untuk tata tertib ya pembelajaran klinik. Kalau tata tertib mungkin hampir sama ya teman-teman ya di semua stase juga ya, pasti kehadiran itu untuk kehadiran mahasiswa maksimalnya itu adalah di 100% gitu ya. Jadi mahasiswa wajib mengikuti semua tahapan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara program profesi. Jadi untuk kehadiran untuk profesi ini wayahnya gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala, semuanya sehat gitu ya, kehadirannya di 100% semuanya gitu ya. Nah, kemudian, untuk, apa namanya, tentunya ya, setiap orang juga ya ingin gitu ya, menjaga nama baik institusi, lahan praktik, dan Universitas Aisyah Bandung. Ini mah, mudah-mudahan lah ya tidak terjadi masalah atau hal-hal yang memang tidak diinginkan ya. Nah, kemudian, hadir, tepat waktu ya, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Kemudian, terkait dengan keterlambatan ya, kemudian terkait dengan tidak dinas ya, baik sakit ataupun tidak ada keterangan itu wajib mengganti. Nah, nanti untuk penggantiannya seperti apa gitu ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya teman-teman, tapi kalaupun memang ada yang melakukan pergantian dinas itu harus komunikasi dengan si A yang ada di lapangan dan juga dengan saya sebagai koordinatornya. Jadi jangan sampai tidak ada komunikasi gitu ya kan, karena kalau tidak ada tuh komunikasi, yang dikhawatirkan adalah, apa namanya itu, eee, banyak sekali nanti hal-hal yang akan, terjadi gitu ya kalau misalnya tidak ada komunikasi ya. Intinya, eee, teman-teman bisa masuk ataupun tidak silahkan untuk dikomunikasikan ya. Oke. Kemudian untuk jam dinas ya, mangga itu mah untuk jam dinas tuh saya rasa sudah dijelaskan oleh Pak Alpin di awal gitu ya, seperti apa jam dinas yang harus teman-teman tempuh gitu ya, baik untuk kelas RPL ataupun untuk kelas, reguler ya, silahkan itu mah. Nah, kemudian ini untuk petunjuk, praktek klinik, ini mah mangga ya, nanti bisa ditanyakan saja jika memang tidak jelas ya terkait dengan penugasannya itu bagaimana ya. Nah, kemudian ini untuk kelompok ya, kelompok ini mengacu kepada, jadwal dinas nanti ya dan juga jadwal kelompok ya setelah teman-teman mendapatkan pembagian rumah sakitnya gitu. Jadi nanti akan ditentukan oleh koordinator, dari profesi yaitu Pak Alvin gitu ya. Nah, ini untuk ujian prakteknya ya, apa saja tadi sudah saya jelaskan ya, ada mini CX, ada DOPS ya, dan juga ada SOKA. Nah, itu untuk ujiannya. Kalau untuk tugasnya, tugas harian itu adalah membuat, tinjauan kasus dan juga asuhan keperawatan ya. Nah, oke, kemudian ini untuk komposisi penilaian, ini sudah saya pecah-pecah ya, intinya selama teman-teman mengikuti proses pembelajaran ini, total nilai yang akan didapatkan itu adalah 100% gitu ya, mulai dari tahapan prastase ini menjadi tahapan, penilaian ya, kehadiran hari ini, kemudian nanti untuk jadwal untuk ujian ya, itu semuanya masuk ke dalam, apa namanya itu, proses penilaian dari stase keperawatan anak gitu ya. Nah, ini untuk komposisi nilainya ya. Oke. Sudah mungkin teman-teman ya itu untuk penjelasan terkait dengan, modul ya dan juga terkait dengan, program ya. Mudah-mudahan semuanya bisa, apa namanya, memahami apa yang saya sampaikan. Kalaupun memang ada, pertanyaan, mangga boleh ya kita diskusi saja sebelum saya masuk ke, apa namanya itu, tinjauan, teori yang lain gitu ya. Karena setelah ini nanti teman-teman akan, apa namanya, melaksanakan tugas mandiri secara berkelompok ya. Nanti besok akan dipresentasikan ya. Jadi kita refleksi lagi ya terkait dengan, apa namanya itu ya, perumusan ya, konsep dan juga asuhan keperawatan yang ada di ruang anak gitu ya. Oke. Nah, teman-teman kemudian di modul ini pun ada format keperawatan anak ya. Jadi kalau untuk di keperawatan anak itu formatnya berbeda seperti di dewasa. Jadi nanti teman-teman ketika, masuk ke apa namanya itu, ke keperawatan anak, itu ada format khusus yang memang kita gunakan. Jadi tidak formatnya itu tidak ditulis secara panjang lebar ya, akan tetapi menggunakan format checklist ya. Nah, tuh seperti ini ada format pengisian MTBS usia 2 bulan sampai dengan 5 tahun ya. Kemudian ada, format pengisian MTBS kurang dari 2 bulan dan juga ada, asuhan keperawatan ini untuk bayi usia 1 bulan sampai dengan 18 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman dihadapkan dengan situasi di ruangan perinatologi, artinya menggunakan format yang ini, yang usia 1 bulan sampai dengan 18 bulan gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman
masuknya di ruang anak berarti gunakan yang format pengkajian yang ini ya. Mana? Nah, format pengkajian khusus untuk anak ya. Nah, ini ada di sini. Oh, sorry, ini untuk yang tadi ya. Yang tadi itu 1 bulan sampai dengan 18 bulan. Kalau ini khusus untuk neonatus ya, teman-teman. Dan juga ada format khusus untuk yang anak ya. Nah, di sini. Nah, jadi nanti silahkan teman-teman gunakan format sesuai dengan usia anaknya ya. Jadi jangan menggunakan format yang keperawatan dewasa gitu ya. Karena kalau untuk di anak itu berbeda ya. Jadi ada beberapa pengkajian fisik yang memang kita sesuaikan gitu ya dengan anak ya. Nah, ini biasanya untuk neonatus ya. Jadi kita sudah per sistem gitu ya, tapi tidak dideskripsikan, hanya di checklist saja. Kalaupun memang yang tidak ada di dalam format ini Bu, kondisinya seperti apa ya, tinggal kita tulis aja di bawahnya keterangan gitu ya, yang berkaitan dengan perbedaan dengan kondisi yang pasien rasakan gitu ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan ya terkait dengan modul keperawatan anak dan juga serangkaian aktivitas yang akan kita laksanakan. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan dulu, silahkan. Yuk, mangga. Ada yang didiskusikan atau ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Boleh, yuk silahkan. Atau semuanya sudah paham mungkin dengan apa yang saya sampaikan? Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Dengan Ibu siapa ini? Sama Tresna, Bu. Ya, silahkan Teh Tresna. Dari rumah sakit mana, Teh? Dari RSBK, Bu. Ya, silahkan Teh. Gimana Teh? Izin, Bu, kan itu ada beberapa tindakan ya, Bu, tadi tuh. Apa ada minimal tindakannya nggak, Bu? Kan kata Ibu tadi nggak apa-apa kalau misalnya nggak sesuai target ya, Bu ya. Tapi apa ada minimal tindakannya? Turun dulu Ya, semuanya. baik. Ya, oke. Oke, Teh Tresna. Oke, untuk minimal tindakan itu sebetulnya ada, Bu. Jadi kalau misalnya tadi ya untuk kompetensi itu kan minimal target yang harus dicapai itu kan 5 ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya ternyata di bawah 5 seperti apa? Nggak apa-apa gitu ya, tuh ditulis aja. Memang dia tuh targetannya itu adalah di bawah 5. Jadi untuk minimal itu adalah minimal target yang harus dicapai. Tapi kalaupun memang tidak ada gitu tindakannya susah ya, itu tidak menjadi masalah gitu Bu ya. Itu justru akan menjadi evaluasi untuk kita gitu ya, untuk memasukkan target kompetensi itu tersebut nantinya untuk tuh targetannya gitu ya. Jadi tidak ada masalah meskipun saya menuliskan maksimal itu 5 tapi tidak dapat 5 nggak apa-apa ya. Tapi kalaupun saya menargetkan maksimal 10, ibu bapak dapatnya 20, nggak apa-apa, itu bagus gitu ya. Itu akan menjadi nilai tambahan untuk teman-teman semuanya. Itu ya, Teh Tresna ya. Baik, Ibu, hatur nuhun. Ya, sami-sami mangga. Ya, mangga ibu bapak yang lainnya ada lagi? Silahkan, ada lagi? Ada lagi semuanya? Sudah paham kayaknya ya? Sudah paham ya? Insya Allah. Insya Allah ya, baik. Bagus ya, berarti Ibu Bapak semua dan juga teman-teman semua menyimak apa yang saya sampaikan ya. Oke, nah sekarang ini ke pembahasan yang kedua ya teman-teman. Nanti setelah ini silahkan teman-teman bekerja secara kelompok saja gitu ya untuk waktunya insya Allah lah ya, ini waktunya cukup lama ya teman-teman ya, dari jam 5 sampai dengan jam yang sudah ditetapkan. Silahkan ini bisa kerja kelompok ya, kalau bisa kelompoknya dikombinasi ya, jadi jangan teman-teman karyawan tuh semuanya, jangan, jadi harus ada regulernya gitu ya, biar tahu nanti untuk mekanisme pembelajarannya ini seperti apa. Jadi nanti bisa diskusi dengan yang mahasiswa reguler ya, dengan yang sudah tahu gitu ya. Nah, ini teman-teman sebetulnya di sini saya sudah menyiapkan ragam link kompetensi keperawatan anak ya. Jadi nanti di sini saya sudah menyiapkan berbagai macam video yang berkaitan dengan refreshing kita gitu ya, bagaimana melakukan pemeriksaan fisik pada anak, kemudian pada bayi ya, kemudian pengkajian balat skor, KPSP,
membandingkan bayi dan juga pijat bayi ya. Ini mah refreshing aja, tidak akan saya putar videonya karena lama ya. Silakan teman-teman nanti kalau misalnya ada waktu luang silakan untuk disimak gitu ya. Apalagi kan untuk prastase ini tidak bisa dipungkiri ya bahwa teman-teman akan melakukan ujian prastase gitu ya. Itu salah satunya adalah pemeriksaan fisik pada bayi gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang lupa-lupa ingat gitu ya, silahkan nanti bisa mempelajari video ini gitu tuh sehingga pada saat ujian prastase itu sudah kebuka gitu ya, sudah tahu harus melakukan apa ya. Silahkan nanti bisa dibuka saja ya. Oke. Mungkin ini saya langsung saja ya ke penugasan ya untuk sore hari ini ya. Nah, ini untuk tugas kita pada sore hari ini ya. Jadi jangan dijadikan beban, teman-teman enjoy saja ya. Kerjakan semampunya kita aja. Kita mampunya sampai mana dikerjakan karena tugas ini pun nantinya akan menjadi bank asuhan keperawatan kita. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman di rumah sakit mendapati kasus misalnya dengan masalah diare, ya tinggal ambil aja LP-nya dari sini gitu ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat karena memang LP-nya sudah ada gitu ya. Jadi tujuan saya memberikan tugas ini tidak serta-merta gitu ya untuk membebankan teman-teman, tapi untuk membuka kembali ya kasus-kasus yang ada di keperawatan anak. Nah, nanti kasusnya ini digabung dalam satu G Drive. Manakala teman-teman butuh, nanti ketika di rumah sakit mendapatkan kasus itu tersebut, silahkan untuk LP-nya teman-teman bisa gunakan. Yang penting apa Bu? Yang penting daftar pustakanya itu atau sumbernya itu memang diambil dari updating sumber terbaru gitu ya. Jangan ngambil dari tahun yang sangat old banget gitu ya, jangan. Tapi dari yang terbaru minimal lah 10 tahun ke belakang itu masih boleh gitu ya. Nah, ini untuk tugas hari ini adalah ini dikumpulkan maksimal pukul 21 ya. Tugasnya melalui SIPEN apa namanya itu stase keperawatan anak ya yang tadi menghubungi saya ya dalam bentuk Google Drive kirim ke Gmail punya saya ya. Setelah adanya revisi dari saya dijadikan bank LP dan juga IBN. Nah, teman-teman ini tidak perlu dikirimkan ke Gmail saya dan tidak perlu juga dikirimkan jam 9. Pokoknya yang penting pada saat besok teman-teman akan presentasi ya, tugas itu sudah terkumpul di mana di link G Drive. Jadi satukan semuanya gitu ya. Tugas-tugas yang memang apa namanya akan dikerjakan hari ini gitu ya. Nah, kemudian untuk tugasnya sendiri adalah membuat laporan pendahuluan ya dan juga askep sesuai dengan kasus yang sudah saya siapkan. Jadi di sini itu kasusnya ada 16 ya, dibuat dalam 16 kelompok. Silahkan teman-teman untuk apa namanya itu ya memposisikan kelompok masing-masing, satu kelompok adalah 10 orang. Mangga ya tadi seperti yang saya katakan harus dicampur reguler dan juga RPL. Jadi jangan RPL dengan RPL lagi, tuh reguler dengan tuh reguler. Jadi dicampur ya teman-teman biar mendapatkan pengalaman ya. Karena mahasiswa apa namanya itu yang tuh reguler sudah terbiasa ya teman-teman dengan pembuatan apa namanya itu tuh laporan kasus, kemudian dengan askep mereka sudah tuh terbiasa. Jadi lebih baik dicampur saja ya untuk kelompoknya. Nah, ini untuk kasus yang sudah saya siapkan ya, nanti saya akan sharekan link G Drive-nya, ada GEA sampai dengan ke DHF. Ini ada untuk kasusnya. Jadi nanti teman-teman tinggal membuat LP-nya saja dan juga asuhan keperawatan. Nah, untuk formatnya jangan susah-susah gitu ya. Formatnya gunakan format yang sudah saya siapkan tadi di modul. Nanti pun saya akan membagikan untuk format asuhan keperawatannya ya. Nah, kemudian ini untuk sistematika laporan atau makalahnya, nanti makalahnya diketik dalam bentuk MS Word ya. Kemudian gunakan tulisan Times New Roman apa namanya itu Times New Roman 12, kemudian spasinya 1,5. Format pengkajian yang digunakan tadi sesuai dengan yang saya katakan ya, sesuai dengan usia. Ada format pengkajian anak dan neonatus. Nanti teman-teman bisa melihat buku panduan atau modul ya. Nah, kemudian ini untuk isi makalahnya ya teman-teman ya sama halnya seperti kemarin teman-teman menulis skripsi, tentunya ada cover, kata pengantar, daftar isi ya, kemudian lampiran jika ada, kemudian ada bab 1 ya, ada latar belakang, tujuan, rumusan masalah. Bab 2-nya itu ada tinjauan teori kasus dan tinjauan teori askep. Nah, bab 3-nya itu adalah khusus askep sesuai dengan kasusnya. Kemudian nah karena ini adalah apa namanya itu kasus buatan, jadi teman-teman tidak perlu repot-repot membuat sampai dengan ke evaluasi. Jadi cukup membuat sampai dengan ke intervensi saja
gitu ya, intervensi sesuai dengan kasusnya. Nah, tapi harus ada IBN dan juga pembahasannya. Jadi itu IBN itu adalah evidence based nursing-nya gitu ya. Misalnya untuk pasien dengan apa namanya itu dengan DHF ya. Misalnya teman-teman fokusnya itu adalah ke masalah atau termoregulasi atau hiperterminya. Nah, kemudian kita menemukan jurnal nih. Jurnalnya itu atau IBN-nya itu adalah tepid spong. Nah, silahkan teman-teman masukkan jurnal tepid spong itu ke isi makalahnya gitu ya. Terus silahkan bahas kenapa tepid spong ini dia mampu menurunkan demam pada anak yang mengalami DHF. Mangga itu Maya silahkan bahas kenapa hal itu bisa terjadi ya. Itu adanya di bab 4 dan yang terakhir adalah daftar pustaka ya. Nah, ini yang diharapkan oleh saya adalah untuk buku ya minimal itu adalah 10 tahun terakhir sedangkan jurnal itu adalah 5 tahun terakhir ya. Nah, kemudian ini untuk tugas IBN-nya tadi yang dituangkan di bab 4 ya. Jadi itu carilah satu jurnal intervensi keperawatan prioritas yang sesuai dengan kasus ya. Tadi misalnya untuk kasus DHF apa namanya itu masalahnya adalah hipertermi berarti jurnalnya mengenai efektivitas tepid spong untuk menurunkan demam misalnya. Nah, ini pun teman-teman hati-hati dalam menentukan IBN silahkan sesuaikan dengan usia yang ada di dalam kasus gitu ya. Jadi jangan sampai dia usianya 5 tahun, tapi teman-teman mencari jurnalnya itu yang untuk usia 24 tahun misalnya. Nah, itu kejauhan gitu. Jadi kita karena sedang berbicara anak, jadi carilah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah anak gitu ya. Oke. Nah, itu ya mudah-mudahan bisa dipahami untuk tugasnya teman-teman ya. Mumpung ini masih panjang sekali waktunya, silakan teman-teman untuk membuat kelompok belajar pada sore hari ini gitu ya. Silahkan itu mah mangga mau apa namanya itu tuh kelompoknya mau lewat WA atau mau lewat apa ya. Tuh intinya adalah pada saat besok gitu ya kita bisa berdiskusi gitu. Jadi ada beberapa teman-teman kelompok yang nanti akan mempresentasikan LP dan juga ASKEP-nya serta IBN-nya. Jadi saya acak nanti kalau untuk presentasi besok gitu ya. Baik teman-teman untuk tugasnya bisa dipahami? Bisa Bu, banyak kan? Apa Pak? Bisa kan Ah, banyak ini, subhanallah. iya ya Pak ya, tuh subhanallah ya nggak apa-apa. Pokoknya tadi seperti yang saya katakan, kita kerjakan semampunya saja ya Pak ya. Gitu. Ini ada yang chat ini Pak Baliut Pak Belit Deui gera bikin kelompoknya. Emang tuh Pak Baliut? Gak apa-apa, jujur aja. Atau mau saya yang tentukan? Atau memang tuh kemarin sudah dapat kelompok? Ya Bu, terlalu banyak Banyak kelompok kita kelompoknya, teh. Bu. Oke, gini aja. Kalau yang sudah-sudah tuh kemarin itu dibuat berapa kelompok deh? Enaknya Bapak Ibu aja. So, ada yang pernah membuat kelompok tidak kemarin? Ada yang 12 sih beda-beda. Oke. Kalau yang tuh terakhir aja kemarin itu berapa kelompok? 12, Ibu. Oke, boleh 12 aja. Jadi saya tidak akan merumitkan Ibu Bapak, tidak akan membingungkan, kita fleksibel aja. Kalau memang sudah ada kelompoknya yang 12 tadi, boleh mangga. Gunakan kelompok yang 12. Nanti untuk kasusnya akan saya kurangi. Gitu aja ya. Oke, gitu aja setuju? Ya, Ibu. Atau Terima gimana? kasih Bu, terima Nah, kasih. baik, gitu aja ya. Jadi Ibu Bapak tenang aja. Pokoknya kita belajar santai gitu ya. Kita belajar santai, pokoknya kita kerjakan semampunya. Kalau misalnya mampu sampai dengan akhir, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya aduh Bu, tuh terlalu banyak, oke, kita diskusi saja gitu ya. Yang penting kita membuat pembelajaran ini menjadi menyenangkan gitu ya, baik untuk yang kelas reguler ataupun untuk yang kelas RPL gitu ya. Baik. Untuk link tugas dan lain-lain akan saya kirimkan nanti lewat si pen ya. Akan tetapi jangan lupa teman-teman yang ada di sini silakan untuk melakukan presensi absen dulu ya. Untuk absen sudah saya chat di chat Zoom-nya ya. Jadi silakan teman-teman untuk mengisi dulu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sekali lagi? Materinya boleh, nanti saya kirim materi, tugas semuanya. Nanti saya kirimkan ke si pennya, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan?
Sudah cukup? Insya Allah cukup ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya jangan lupa ya untuk melakukan presensi absensi. Adapun hal-hal yang memang tidak dipahami ya, nanti boleh diskusi via chat ya. Silakan nanti teman-teman boleh chatting saya gitu ya. Nanti insya Allah akan saya jawab gitu ya, chat dari teman-teman ya. Oke, nanti tinggal saya sharekan materi, tugas ya ke si pennya. Ditunggu ya teman-teman ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan dan juga didiskusikan, mungkin untuk pertemuan pertama untuk hari ini, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu di esok hari ya, sama untuk waktunya jam 15.30 gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu ya. Mohon maaf apabila dari saya ada kesalahan kata ataupun perbuatan ya, ataupun membebankan teman-teman ataupun memberatkan ya, mohon dimaafkan gitu ya, karena kan kita harus melewati proses pembelajaran ini gitu ya. Kalau itu tidak pusing maka tidak belajar gitu ya. Baik ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya. Jangan lupa absensinya diisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mangga semuanya boleh live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu. Mangga ya, ya mangga semuanya sambil ya. Waalaikumsalam.